Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin sekalian, para pendengar yang budiman dimanapun berada. Alhamdulillah dengan takdir Allah kita sekarang bisa bertemu kembali, walaupun sudah jarak begitu jauh sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya teknologi kita bisa terus saling melengkapi. Jadi rekan-rekan sekalian, masih tetap wilayah dakwah ini adalah bagaimana supaya kita bisa sangat-sangat serius di dalam sangat serius di dalam meningkatkan kualitas kesabaran kita, terutama kualitas menyikapi kejadian dengan sikap yang jernih, matang, tidak emosional. Kita harus mengawali dengan membayangkan seperti apa nih prototipe yang kita inginkan pada diri kita ini. Kita maunya jadi seperti apa? Kita harus ada role modelnya. Mau seperti artis yang lincah, atau mau seperti pejabat yang wibawa, atau kita ingin seperti Rasulullah SAW, kalaupun itu masih terlalu jauh tidak terjangkau oleh pribadi kita. Kita lihat bagaimana perilaku sahabat atau para ulama yang benar-benar ingin benar-benar meniru kepribadian Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah punya model-model yang mau kita tiru dalam pribadi kita, ada lelaki, ada siapa gitu, pribadi yang para ulama yang matang, yang terjangkau oleh kita untuk ditiru. Demikian pula muslimah, siapa nih role modelnya? Contoh orang yang berilmu agama, yang beriman, yang mengamalkan agama, yang bisa jadikan tauladan bagi kita. Memang intinya adalah menyusuri tauladani Rasulullah SAW. Namun karena mungkin kita agak terlalu jauh, kita tahu teorinya, kita juga bayangkan sahabat, bayangkan. Tapi kalau kita ada pribadi-pribadi yang matang, yang bagus untuk kita tiru, nah ini bisa dijadikan role model bagi kita ini. Dijadikan contoh yang dekat untuk bisa kita tauladani. Biasanya kita kalau tahu contoh yang bagus, kita kecenderungan menduplikasi. Nah, yang seperti apa sih? Nah, kita pegang saja contoh yang dekat dengan halakosa, hayyin, layyin, qorib, sahol. Cari figur-figur yang tenang, ajeg, mantap, yang tidak mudah, yang tidak reaktif, yang tidak emosional, yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah bereaksi yang negatif, yang bisa mengontrol dirinya. Cari figur-figur yang hayyin. Nah, itu bisa kita rasakan nanti bagaimana. Coba lihat orang yang hayyin, yang bisa menghandle tubuhnya dengan baik, menghandle pikirannya, kata-katanya, sikapnya dengan bagus. Nah, orang-orang yang hayyin seperti ini itu harus jadi target kita. Kita harus jadi orang yang punya kemampuan tenang, teduh dan meneduhkan. Kata-kata kita juga sangat secukupnya dan meneduhkan. Kemudian kita tidak mudah terpancing, tidak reaktif, tidak labil, tidak emosional. Kalau ada nih yang seperti itu, perhatikan aja orang-orang yang tenang aja, terkontrol, lahir batinnya tuh sama. Cari yang seperti ini ya.
nanti tidak akan banyak bicara biasanya orang-orang yang hayinin itu, kecuali perkataannya tuh benar, baik, benar, manfaat, tidak tergiur untuk segala dikomentari, tidak tergiur untuk celetak-celetuk, tidak tergiur untuk ikut campur dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Hayyinin. Yang kedua, cari figur yang sangat sopan santun, layinin. Orang yang layin, orang yang benar-benar penuh kasih sayang, sopan, ramah, santun kepada siapapun. Lembut kata-katanya tuh, tidak kasar, tidak bengis, cari. Kita perhatikan aja orang-orang yang bikin sejuk di hati, yang lembut, sopan, kerasa sekali kasih sayangnya tuh ya. Tidak arogan, tidak kasar, tidak keras. Nah, seperti ini kita cari teman-teman siapa nih. Kita mungkin tidak menemukan orang yang serba ideal, tidak apa-apa. Tapi pastilah ada di antara sekeliling kita ini orang-orang yang lembut. Mungkin ada yang layin tapi kurang hayin, tapi biasanya ini deket-deketan. Kalau udah hayin, bagus, hayinnya itu nanti dia layin juga. Lain. Kemudian orang yang qorib, humble, yang dekat, yang enak kalau kita bertemu, bergaul, ngobrol, selalu fokus gitu, memberikan perhatian, dan positioningnya tidak merasa lebih dari kita, posisinya tuh maksimal sama, tapi itu suka merendah. Dan merendahnya itu bukan merendah acting, tapi memang merendah hati asli ya. Jadi memang beliau tidak merendah untuk mengangkat diri, tapi memang rendah hati, senang menghormat orang, tidak menunjukkan dirinya lebih dari yang lain, baik karena jabatan, karena usia, karena kedudukan, karena keilmuan, apalagi karena kesolehan. Merunduk. Sehingga kalau bertemu dengan kita tuh menjadi orang yang spesial, didengar secara spesial, diperhatikan, dijawab spesial. Nah, ada nggak nih yang seperti ini? Rasakan oleh kita, rekam oleh kita. Jadikan kita pun punya target seperti itu. Orang yang merunduk. Dan yang keempat, sahlin. Kita perlu sekali terus mengevaluasi diri kita nih. Apakah kita ini suka mendramatisir masalah, suka membuat troublemaker, kita mengada-ada, kita mempersulit keadaan, kita menjadi orang yang membuat urusan jadi ribet. Kita perhatikan diri kita dan kita cari orang-orang yang kalau ketemu tuh urusan teh mudah. Misalkan apa aja lah yang membuat beliau terugikan atau menjadi sulit karena kita, tapi beliau tuh mudah saja menyelesaikannya tuh, ringan, simpel, dan enak ya, dan solutif, selalu ada solusi. Perhatikan yang seperti itu dan tiru ya, jadikan role model ini role model yang benar-benar menjadi target perjuangan kita untuk menjadi lebih baik. Cuma satu kata kuncinya ya, kita berubah itu harus dengan niat memang ingin takarub kepada Allah. Jadi jangan diniatkan perubahan kita ini untuk diakui oleh orang lain, dipuji, dihargai. Bolehkah saya berubah supaya nanti anak-anak saya berubah, keluarga saya berubah? Begini, kita berubah supaya Allah suka kepada kita. Mudah-mudahan salah satu hadiahnya adalah keluarga kita berubah jadi lebih baik. Jadi jangan kita berubah supaya kita berubah. Kita berubah supaya Allah suka kepada kita, kemudian
kita dijadikan oleh Allah jalan perubahan bagi yang lain. Karena kalau kita berubah supaya orang lain berubah, nanti kita menganggap perubahan diri kita yang mengubah orang. Padahal kan kita berubah itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah tuh sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan dirinya. Begitu tuh. Jadi kita harus punya target bulan Ramadan ini memiliki pribadi yang betul-betul akhlakul karimah, yang tuharramu alaihin nar, yang diharamkan tersentuh api neraka. Rekan-rekan sekalian, kita mungkin tidak terlalu serius ya tentang azab neraka. Padahal azab neraka itu sangat serius. Adanya serius, ancamannya serius, dan itu yang bakal kena ke neraka itu adalah orang yang memang dosa syiriknya itu sampai akhir hayat nempel. Nah, syirik itu mungkin kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah apa yang syirik jali ya, tetapi yang harus kita waspadai yaitu syirik khafi, karena ini pun termasuk syirik khafi. Hadis tentang bagaimana mujahid masuk neraka, ulama masuk neraka, yang dekat dengan Quran masuk neraka, kemudian dermawan masuk neraka. Ini sebetulnya yang membuatnya menjadi fatal itu adalah karena menggunakan amalan-amalan yang dicintai Allah, berjuang, dakwah, belajar agama, ngaji, sedekah, tapi tujuannya adalah untuk sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Dengan kata lain, Tuhan dia itu bukan Allah. Tuhannya itu adalah justru makhluk. Inilah yang membuat riya itu menjadi sesuatu yang sangat dibenci Allah, yang bisa menghancurkan amal-amalnya. Kalau ujub itu kita menuhankan diri kita, kalau riya itu kita menuhankan orang. Pujian, penghargaan, penilaian orang, cari kedudukan di sisi makhluk dengan menggunakan amal-amal ibadah hak Allah. Kalau orang pamer mobil ya, senang memamerkan mobil, ya itu mah cuman kaleng yang dipamerkan, baru setingkat anak kecil saja. Tetapi kalau orang senang memamerkan ibadah, ini pengkhianatan besar kepada Allah. Makanya hati-hati Ramadan ini tidak cukup kita hanya sibuk meningkatkan ngaji, sholat, sedekah, tapi harus sangat sibuk untuk menggali siapa nih Tuhan saya ini. Yang menjadi niat biasanya Tuhannya tuh pujian, penghargaan, kedudukan di sisi makhluk. Ini harus serius. Karena man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, wahtisaban itu memang betul-betul murni, tidak ada lagi yang diharap, dicari dari semua ibadahnya, terutama saum, sholat, kecuali mengharapkan keriduan Allah. Termasuk memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri supaya Allah suka kepada kita. Rekan-rekan sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya ya. Nih,